Bagaimana jika Anda melihat ada seseorang yang sedang dibully? Jika saya melihat ada seseorang yang dibully, pertama saya akan melapor kepada guru atau BK. Kalau misalnya dibulinya itu paling dipoto, kalau misalnya di sekolah lapor ke guru, kalau enggak, kalau misalnya itu teman dekat ya lapor ke orang tuanya. Langsung lapor ke guru atau ke BK. Bantu melaporkannya ke BK. Segera melaporkannya. Ngerasa kesel sih, terus juga pengen ngebantu juga. Menurut aku yang pertama itu harus lapor dulu ke kesiswaan atau ke BK, terus habis itu ya konseling kepada BK, terus kalau misalkan kitanya masih ada di lokasi itu kita selesaiin cara bersama-sama, cara baik-baik. Kalau dari saya, ketika saya melihat orang yang sedang dibully, saya akan memberitahu kepada pelaku agar tidak melakukan bully itu, karena bully juga adalah suatu perilaku yang tidak baik ya. Jadi saya akan bilang kepada pelakunya bahwa tidak boleh melakukan bully. Apa dampak dari bullying menurut? Bully pertama yang dibully bisa depresi sama Bisa membuat orang putus asa, lebih fatalnya itu bisa terjadi bunuh diri. Stres, trauma, pokoknya mah susah bergaul lagi. Membuat orang stres sampai bunuh diri. Kurangnya bersosialisasi korban terhadap lingkungan di sekitarnya. Dampaknya dari segi pertemanan, terus juga mental. Bisa munculin trauma, ya munculin trauma kepada si anak tersebut ya yang dibully itu, terus juga ada finansial emosional, terus juga ya pokoknya menimbulkan rasa trauma kepada anak aja. Biasanya ke mental korbannya ya biasanya orang yang dibully itu jadi merasa bahwa dirinya rendah, terus jadi tidak percaya diri, kemudian jadi Pertama, pastinya merusak mental anak yang dibulinya kan. Kebanyakan dari mereka tuh ada yang bisa sampai bunuh diri ataupun melakukan hal-hal segala macamnya. Kedua itu kehilangan jati diri, kehilangan diri sendiri. Jadi mereka itu biasanya tidak mau berpendapat atau gimana, takut gitu. buat tambahannya yang ketiga mungkin dia jadi gak percaya diri ya. Terus yang keempat juga dia trauma, jadi malas buat bersosialisasi karena kejadian itu gitu. Mengapa bullying bisa terjadi? Karena ada seseorang yang merasa dirinya lebih jago daripada orang yang dibully. Ya karena kurang interaksi lah. Apa ya, karena lingkungan mungkin. Karena adanya orang yang iri. Karena korban kurang bersosialisasi terhadap teman yang lainnya, karena rata-rata korban bully itu orang yang pendiam. Karena dari orangnya juga sih pertemanan, terus juga dari diri sendiri si orang yang suka ngebully. Biasanya faktor karena si orang ini kurang berbaur sama temen, terus juga terjadinya satu circle. Biasanya karena ada di suatu lingkungan ini ada satu orang yang merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari orang lain, makanya ia menyudutkan orang lain, menjadikan orang lain itu tidak percaya diri seperti itu. Pertama itu faktor iri. Kebanyakan dari siswa-siswa sekarang itu iri gitu sama pencapaian temannya gitu. Kebanyakan dari mereka juga kayak gak suka kalau temannya itu punya hal yang lebih tinggi dari yang mereka punya gitu. Sama. Di mana saja kah bullying sering terjadi? Di sekolah, di luar. Tergantung masalahnya. Bisa di sekolah, bisa di luar. Sekolah, di komunitas, di banyak. Bisa di mana saja, di sekolah maupun di sekolah atau di luar sekolah bisa terjadi. Di lingkungan sekolah maupun di lingkungan lainnya. Di sekolah, di tempat kerja, di luar sekolah, di rumah, bisa di mana. Menurut saya bully itu bisa
jadi di semua lingkungan ya, apalagi di sekolah ketika kita berteman pasti ada saja orang yang merasa yang tadi lebih tinggi dari yang lain, dari mulai sekolah ataupun lingkungan di rumah juga bisa ya. Betul. Ada juga kadang ada bullying di tempat kerja, di perusahaan. Kadang ada senioritas ya biasanya. Dan di sekolah juga suka ada senioritas. Di sekolah ada pun, di luar sekolah pun ada. Jadi di mana-mana ada. Ya, ada di mana-mana. Sekolah pastinya kan banyak banget siswa-siswi. Terus juga menurut aku dari lingkungan pertemanan yang di luar sekolah ataupun di rumah, bahkan yang isinya itu keluarga, itu juga bisa faktor bully ya, bisa dari mereka juga. Gak lupa juga di lingkungan rumah, itu paling utama. Siapa sih yang akan kamu temukan ketika kamu melihat ada orang yang sedang dibully? Pertama, kalau di sekolah tuh guru, kalau di masyarakat tuh Polisi ya mungkin. Oh, mungkin dibicarakan baik-baik dengan tadi yang dibulinya, terus ke orang tuanya dengan Siswaan mungkin. Jika di lingkungan sekolah itu guru BK, dan kalau di lingkungan luar itu mungkin keluarganya atau yang bertanggung jawab. Kalau di sekolah itu ke kesiswaan, kalau kesiswaan yang nggak bertindak ke polisi. Ya, yang pertama ini kalau misalkan di sekolah ya pasti kesiswaan gitu, buat kasih solusi juga. Guru BK, guru. Guru, aku ya kalau di sekolah aku bakalan bilang ke guru ataupun orang terdekat. Kalau misalnya di rumah mungkin bilang ke orang tua gitu. Itu yang perlindungan anak. Kapan terakhir kali kamu melihat orang yang sedang tidak pernah melihat orang yang dibully, saya belum. tidak pernah sih, alhamdulillah. SMP aku mungkin. SMK juga pernah. enggak pernah? Sampai Kapan? Sebulan terakhir Baru aja tadi. waktu SMP. Kalau dari kita belum pernah melihat orang yang dibully ya, tapi kita hanya mendengar saja ketika ada informasi dari orang yang sedang dibully atau yang telah dibully. Tapi sebenarnya kadang ada orang yang tidak merasa bahwa dia ngebully, tapi dia tuh ngebully verbal gitu, ngomong kayak kamu gendutan, tapi dia tuh ngerasa kayak nggak bully. Aku belum pernah lihat orang dibully sih. Maksudnya bully secara fisik gitu, secara langsung. Mungkin kalau misalnya secara perkataan atau gimana di sosial media ya gitu. Ya, sama di sosial media tuh banyak banget kan sekarang berita-berita tentang bully. Pastinya dilihatnya di situ, orang-orang juga lihatnya di situ.